Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Herda Sabria Darakospa, SP, MIL, MSc. Kami yang beranggota 6 orang. Yang pertama, Raden Ayu Nabila Indriani. Yang kedua, Oktavia Hana Pertiwi. Ketiga, Muhammad Rizky. 4, Wahyuni Indah Lestari. 5, Wahyu Kusuma. 6, Indri Meliasari. Dan saya sebagai moderator, Indri Meliasari. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri kota. Cekidot. Halo, saya Wahyu Kusuma, NPM 2020 280047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah yang ada di makalah ini, yang berjudul Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Kota. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air sungai yang kemasukan limbah cair batik, contohnya ialah Sungai PT. Untuk mengetahui hal tersebut, di sini kita akan melakukan dengan cara menggunakan teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan karakteristik air sungai yang dialiri limbah industri kerajinan batik dengan baku mutu air dan karakteristik air sumur, baik air sumur yang belum mendapatkan aliran limbah maupun air sumur yang berada di sekitar aliran limbah cair batik. Hasil penelitian ini adalah kualitas dan kuantitas air sungai PT, yaitu berwarna, berbau, dan nilai pH nitrat, nitrit, fosfat, COD, dan BOD melebihi nilai ambang batas baku mutu air kelas 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa air sungai yang terkena aliran limbah cair batik dapat diperuntukkan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan mengairi pertanaman. Baiklah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kualitas sungai yang kemasukan limbah cair batik, dan yang kedua, apakah kualitas air sungai PT baik? Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Nabila Indriani, NPM 2020280043. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikro. Halo semua, perkenalkan saya Wahyuni Indah Lestari, NPM 2020280046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah industri. Adapun jenis limbah hasil industri terdiri dari bermacam-macam. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri ini dibagi menjadi 1. Limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang memiliki bentuk cair seperti entitas pencemar air. Biasanya oleh industri, limbah cair akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai, dan lautan. Limbah cair ada yang memiliki sifat berbahaya dan dapat dinetralisir secara cepat. Limbah berbahaya terjadi jika limbah tidak dinetralisir terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran air, sehingga mencemari lingkungan perairan. Akibatnya, ekosistem air menjadi rusak dan banyak makhluk hidup yang akan mati dibuatnya. Contoh limbah cair dari aktivitas industri seperti sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Yang kedua ada limbah padat. Limbah padat merupakan sisa dari hasil industri yang tidak terpakai lagi dalam bentuk
padatan, lumpur maupun bubur. Limbah padat tidak disarankan dibuang ke dalam air karena mencemari air dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Apabila dibuang di ekosistem daratan tanpa adanya proses pengolahan, maka akan mencemari tanah di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya pengolahan limbah padat agar tidak mencemari lingkungan. Contoh dari limbah industri padat antara lain seperti lumpur-lumpur sisa industri, plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami atau hasil kegiatan manusia berbentuk molekul-molekul gas yang dapat mencemari lingkungan udara. Limbah ini dapat memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga perlu adanya pengolahan limbah gas agar tidak menyakiti makhluk hidup. Contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada limbah B3. B3 sendiri adalah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 merupakan sisa dari kegiatan industri yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan juga makhluk hidup lainnya, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengolahan limbah B3 sendiri dilakukan secara khusus karena jenis limbah ini merupakan limbah yang berbahaya, beresiko dapat merugikan berbagai pihak. Tujuan pengolahan limbah B3 untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan yang telah tercemar, serta meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas. Perkenalkan, nama saya Oktavia Hana Pertiwi, NPM 2020280044. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dari limbah industri. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Ikan dan biota. Air akan mati jika disebabkan oleh kadar BOD dan COD yang masih tinggi, sehingga partikel limbah akan mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Akhirnya, ikan dan biota air lainnya mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. Yang kedua, limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Tepat pencemaran air material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru sungai. Kemudian akan menyebarkan bakteri dan virus berbahaya. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tentu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, serta berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak gas metana. Timbulnya penyakit diare, sesak napas, hepatitis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NPM 20202845. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah. Pengolahan limbah terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan menghilangkan sifat bahaya serta sifat racun. Contoh limbah B3, sodium lauret sulfus atau SLS. Bahan kimia SLS dapat menyebabkan iritasi mata dan iritasi pada orang-orang dengan kulit sensitif. Bahan ini terdapat di pembersih lantai. 2. Mengontrol gas emisi buang. Merupakan sisa pembakaran yang terjadi di mesin pembakaran alias internal combustion engine, dikeluarkan melalui knalpot. Emisi gas buang ini punya sejumlah unsur kimia seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon yang bisa membahayakan manusia. Adapun cara-cara mencegahnya, yang pertama ialah kita bisa menservis teratur seperti melakukan perawatan berkala di bengkel, mulai dari mengganti oli secara teratur, tune up, dan mengecek semua kerja komponen mesin. Yang kedua adalah tidak memodifikasi kendaraan kita secara berlebihan yang bisa menyebabkan gas yang beracun bagi sekeliling kita. 3.
menghilangkan materi partikul dari udara pembuangan. Maksudnya ialah pemanasan langsung merupakan absorpsi atau penyerapan panas oleh udara, sedangkan pemanasan tidak langsung terjadi pada lapisan udara paling bawah, panas yang berasal dari bumi setelah diterima bumi dari matahari. Perkenalkan, nama saya Indri Meliasari, NPM 2020280048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3. Yang pertama itu ada metode pengelolaan secara fisika. Salah satu metode yang dikenal untuk mengelolanya sehingga saat ini adalah pengelolaan metode kimia dan biologi. Cara untuk mengelola air limbah ini pada dasarnya dimanfaatkan untuk menjernihkan air sisa limbah. Pengolahan air limbah yang dimanfaatkan prinsip fisika hanya dapat dimanfaatkan untuk limbah yang tidak mengandung polutan berbahaya seperti pasir, minyak, atau lemak. Yang kedua, adapun metode pembuangan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencangkup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengelolaan. Untuk itu, limbah B3 perlu dikelolai antara lain melalui pengelolaan limbah B3. Di sini saya akan menjelaskan juga kesimpulan dari hasil presentasi kami. Dari penjelasan kami dapat disimpulkan bahwa limbah pabrik di kota sangatlah merugikan. Banyak hal terutama dampak bagi kesehatan dan dampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi pabrik maupun instansi untuk melakukan pengolahan limbahnya dengan baik. Saran, dalam penanganan permasalahan limbah ini sebaiknya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memberikan hukuman atau sanksi. Mungkin itu saja hasil presentasi kelompok ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.